Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, baik yang di gedung ibadah maupun di rumah. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali sebagai saudara seiman untuk beribadah. Saya rasa semua karena anugerah Tuhan ya. Ialah sukacita Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri untuk bersiap memuji dan menyembah Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan, katakan Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you. Thank you Jesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila cobaan menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari
jauh doa. Daud pernah berkata, ya Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami masih boleh memuji-muji-Mu dengan suara yang nyaring ya Tuhan. Yes, Lord. Mengingat segala kebaikan-Mu, mengingat segala kasih setia-Mu yang gak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini biarlah di dalam ibadah kami Kau menyelidiki hati kami dan batin kami. Selidikilah ya Tuhan. Cobalah Tuhan, lihat, tilik Tuhan sampai kedalaman hati kami. Apakah mata hati dan batin kami masih tertuju kepada kasih setiamu, dan hidup kami masih terus di dalam pimpinan kebenaran-Mu. Oleh karenanya Bapa, sebentar kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu itulah kebenaran tertinggi di dalam kehidupan kami. Ajar kami duduk diam, tenang teduh di hadapan Kau, sehingga apa yang kami terima yang terbaik yang daripada-Mu. Seperti Maria duduk Tuhan, tenang dan teduh di hadapan Kau, dan menanggalkan segala kesibukannya Tuhan sepanjang hari itu. Dan sungguh-sungguh Tuhan hanya ingin mendengar suara-Mu yang indah, suara-Mu yang menenangkan, suara-Mu yang memberikan ketenangan dan keteduhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Sekali lagi biarlah Roh Kudus Kau pakai firman ini untuk sungguh-sungguh menyelidiki hati kami. Apakah kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu? Kalau ada hal-hal yang salah, kalau kami sudah menyerong ke kiri dan ke kanan, buat hati kami sadar dan bertobat ya Tuhan. Buat kami sungguh-sungguh menyesal dan berbalik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang matanya sedang tertuju kepada masalah kembali kepada kebenaran firman-Mu, dan akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang kami sembah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang siap diberkati. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom. Baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah, saya bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah kembali. Berapa banyak saudara bersyukur bahwa pagi ini saudara diberikan kesempatan untuk hidup dan diberikan kesempatan untuk beribadah. Saudara bersyukur, ada amin? Ada amin Bapak Ibu. Saya pagi ini akan tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan sepanjang bulan September ini tentang lawatan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu rindu melawat kita. Siapa yang masih ingat khotbah minggu lalu? Saudara masih ingat nggak khotbah minggu lalu tentang bagaimana Tuhan rindu melawat kita? Ada amin? Sebagaimana Bartimeus dilawat Tuhan, betul? Kita mau Tuhan tidak melewati kita, tapi melawati kita, amin? Ada amin? Dan saya percaya 1 tahun, hampir 1 tahun 8 bulan, 9 bulan ini,
Kita mengalami yang namanya seperti Bartimeus, meraba-raba keadaan kita. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di depan kita, betul? Kita nggak beda seperti Bartimeus. Bartimeus mengalami seumur hidupnya dia buta secara fisik, tapi krisis itu seumur hidupnya menjadi stigma bagi dia. Kita baru 1 tahun 8 bulan udah banyak yang sudah mulai kehilangan arah, kehilangan visi. Ya, jangankan seumur hidup. Siapa yang pernah coba tutup matanya 10 menit terus jalan-jalan di rumahnya? Kalau nggak nabrak kiri, nabrak kanan, susah sekali. Betul tidak? Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sanggup memegang dan menuntun kita. Pagi hari ini saya akan bawa saudara untuk terus kita sebagai umat Tuhan di masa-masa yang kita belum tahu sampai kapan ini, kita hanya menantikan lawatan Tuhan. Amin. Kita hanya mau menantikan lawatan Tuhan. Kita nggak mau pusing dengan keadaan kita. Kita nggak mau capek memikirkan apapun yang kesulitan yang terjadi dan menghadang kita. Kita mau menantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah lawatan Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahu waktu terbaik untuk menolong kita. Amin. Kita akan lihat di Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Judul firman pagi hari ini adalah menantikan lawatan Tuhan. Coba kita lihat di Lukas 3. Kalau sudah sampai di situ, saya akan baca dengan cepat. Saudara lihat saja, kalau nggak bawa Alkitabnya, saudara bisa lihat di depan juga ada. Saya akan baca dengan cepat. Judulnya Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis ini? Siapa dia? Dia inilah yang dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun sebelumnya. Ya. Dia inilah orang yang akan mendahului Tuhan, kedatangan Tuhan. Dia juga adalah sepupunya, saudara sepupunya Tuhan kita Yesus waktu jadi anak manusia. Ya. Coba kita perhatikan apa kata firman Tuhan. Ini saya bilang ini luar biasa. Ya. Saya baca dengan cepat, saudara perhatikan. Dikatakan gini, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Siapa? Kaisar Tiberius. Kaisar ya. Terus ketika Pontius Pilatus menjadi wakil negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilen. Pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Lihat, semua orang besar ini yang disebut. Betul? Semua raja, semua kaisar, semua imam yang terkenal pada saat itu. Tapi perhatikan baik-baik. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Dikatakan pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Semua orang besar disebut awal. Tapi firman Tuhan datangnya sama siapa? Yohanes Pembaptis, Yohanes anak Zakaria, di mana dia? Di padang gurun. Sedang mengambil waktu untuk berpuasa, mencari wajah Tuhan. Ya. Sedang ada di padang gurun. Bukankah masa 1 tahun 8 bulan ini adalah masa padang gurun kita? Halo? Banyak pembesar di negeri ini, banyak orang hebat di dunia ini.
Tapi siapa yang mau firman Tuhan datang ke dalam hidupmu? Wah, nggak semua mau. Justru di masa-masa padang gurun, di masa-masa kita berpuasa untuk hal-hal yang selama ini kita biasa lakukan. Halo? Seolah-olah kita terbatas untuk melakukan segala sesuatu. Ingat, Tuhan mau menyatakan firman-Nya. Wah, saudara nggak yakin ya? Tampaknya wajah-wajahnya nggak yakin ya. Saudara percaya nggak firman Tuhan akan datang di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Justru di masa-masa sulit ini, Tuhan rindu menyatakan firman. Lihat, semua orang besar yang disebut, tapi firman Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis. Orang yang dipilih Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan. Bukankah saudara dan saya orang-orang yang dipilih dan dipersiapkan Tuhan? Untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan. Tahun kemurahan Tuhan. Tahun di mana Tuhan akan mengadakan keselamatan yang besar bagi semua bangsa. Lalu apa yang terjadi? Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan. Apa seruannya? Firman Tuhannya simpel sekali. Dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Di masa-masa padang gurun, di masa-masa kita sepertinya terbatas dalam banyak hal, di masa-masa kita tidak melakukan hal-hal yang sepertinya biasa kita lakukan, Tuhan akan ingatkan kepada firman-Nya. Apa yang mesti kita lakukan? Dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang, halo, ada amin, semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Tahun lalu saya ditaruh lagu oleh Tuhan di dalam hati saya, keselamatan yang datang daripada Tuhan. Tapi bukan dari ayat ini, dari Mazmur 91. Saudara pernah dengarkan lagunya? Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang dapat ku percayai. Dengan kepak sayapmu, kau melindungi aku, kesetiaanmu perisai hidupku. Ku tak akan gentar lagi tentang apapun juga. Kutuk penyakit dan ketakutan telah dikalahkan Yesus. Penuhi hatiku sekarang dengan janjimu Bapa, dan perlihatkan keselamatan yang datang darimu. Bridge-nya tahu bridge-nya? Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 jatuh di kananku, aku tak akan goyah
sebab Kau besertaku. Balik ke ref. Ku tak akan gentar lagi. Saudara percaya, kalau kita mengerti, Tuhan akan melawat kita dengan keselamatan. Bukan hanya kita, bahkan seluruh bangsa-bangsa akan mengalami. Jangan gentar lagi dengan keadaan ini. Jangan takut lagi dengan pandemi ini. Takutlah akan Tuhan. Benar, kita harus berhikmat menjalani hidup di masa-masa seperti ini. Tapi bawalah hati kita untuk terus takut akan Tuhan. Siapapun, apapun cuma bisa membunuh tubuh jasmani kita. Cuma Dia yang dapat membinasakan bahkan roh kita. Takutlah akan Dia. Ada amin, saudara? Tetap hidup takut sama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa peringatan sebelum lawatan Tuhan akan terjadi? Yohanes Pembaptis berkhotbah dengan begitu singkatnya. Ya. Bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Bukankah Yesus waktu memulai pelayanannya juga khotbahnya cuma itu? Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis, maka kau akan diselamatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, berita itu akan terjadi. Tapi lanjutan dari ayat ini dikatakan apa? Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ya, persiapkan. Luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang bertekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pembangunan jalan raya yang akan dilewati seorang kepala negara atau raja atau kaisar yang berkunjung ke suatu wilayah bukan hanya terjadi sekarang. Bukan hanya kita lihat Pak Jokowi yang belusukan dan harus bangun banyak jalan di daerah-daerah yang selama ini ketinggalan. Halo? Dari zaman dulu setiap kali ada pembesar, ada raja, ada kaisar ingin mengunjungi satu wilayah, maka akan ada utusan untuk memberitahukan masyarakat di sekitarnya, rakyat di sekitarnya untuk mempersiapkan jalan bagi raja itu. Ya. Bukan hanya mempersiapkan diri, tapi dia harus mempersiapkan jalannya. Ya. Karena akan dilewati oleh raja, karena akan didatangi oleh kaisar. Ya. Jika jalan itu berlubang, becek, bergunung-gunung, berliku-liku dan sebagainya, maka kepala daerah akan meminta seluruh warganya untuk mempersiapkan jalan bagi raja itu. Dia papas itu semua. Coba lihat, siapa yang sudah pernah ke Papua? Selain Beskian yang memang orang Papua ya. Baru berapa orang mungkin di ruangan ini? Saya, Pak Krisnan, Alfian, ada lagi yang pernah ke Papua? Belum pernah, yang lain belum pernah. Bilang sama orang sebelahmu, nggak lama lagi giliranmu akan ke Papua. Supaya saudara tahu, di sana itu gunung, pegunungan tertinggi di Indonesia itu ada di situ. Dan untuk bikin jalan-jalan di sana, itu mapas, itu bukit. Lembah dilewatin. Biayanya murah nggak? Enggak. Ada harga yang harus dibayar. Betul tidak? Tapi apa yang terjadi? Ketika pembesar, ketika kepala negara berkunjung ke tempat itu, jalan sudah dipersiapkan, maka ada hal-hal yang baik akan terjadi.
Dan itu sudah terjadi sekarang di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pastilah kepala daerah ketika tahu raja atau pembesar yang lebih tinggi posisinya dari dia mau datang, dia persiapkan seluruh rakyatnya. Dia persiapkan jalan. Jalan yang berlubang ditimbun, ya, jalan yang masih berbukit-bukit dipapas, betul tidak? Ya, yang berliku-liku diluruskan, ya, yang masih semerawut dirapikan, ya, dengan menggunakan metafora gambaran ini 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya menubuatkan, ya, pelayanan Yohanes itu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Makanya khotbahnya cuma singkat, bertobatlah. Kalau kita mau jalan kita diberesin Tuhan, diluruskan Tuhan, hal-hal yang tidak benar diratakan Tuhan dalam hidup kita, pertama yang mesti kita lakukan, bertobat. Nggak ada cara lain. Jangan cuma minta tolong Tuhan, tapi kau nggak mau menyerahkan hidupmu untuk bertobat. Nggak mungkin bisa. Yohanes Pembaptis itu seperti utusan yang mendahului Tuhan. Dia mendahului untuk menyerukan orang-orang di masanya untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Raja yang akan datang untuk membebaskan umatnya. Tentunya yang dimaksud bukan jalan seperti arti yang sebenarnya, seperti ilustrasi yang saya baru sampaikan. Ya, jalan yang di atas di sini itu kiasan, itu perumpamaan. Ya, karena pada zaman itu belum ada lalu lintas yang macet, betul nggak? Belum ada. Kondisi jalan masih cukup relatif baik, ya. Khususnya jalan-jalan yang menuju kota Roma, itu pasti bagus. Ya. Inti dari berita yang disampaikan Yohanes Pembaptis adalah kabar tentang pertobatan. Itulah dalam rangka mempersiapkan kedatangan Mesias yang pertama kali pada saat itu harus dimulai dengan apa? Pertobatan di dalam hati bangsa Israel pada saat itu. Kita sudah dinubuatkan kedatangan Tuhan kedua kali. Tidak akan lama lagi. Message-nya tetap sama nggak? Sama. Orang-orang di dunia ini harus bertobat. Karena ketika dia datang kedua kalinya, dia bukan datang lagi sebagai Mesias, dia datang sebagai hakim. Hati-hati. Termasuk kita gereja Tuhan harus bertobat. Saudara baca kitab Wahyu, dari 7 jemaat semuanya dikatakan cuma 2 jemaat yang dipuji. Yang lain dibilang bertobatlah. Jemaat Efesus dibilang kamu gak kekurangan apa-apa. Kamu menentang ajaran palsu, nabi-nabi palsu. Tapi aku mencela engkau. Karena kau telah jatuh amat dalam, kau kehilangan kasihmu yang semula. Saudara, kalau kita sudah mulai kehilangan kasih yang semula, nggak lagi semangat seperti waktu kita mula-mula jatuh cinta sama Tuhan. Satu-satunya cara untuk bisa kembali lagi ngalamin itu, bertobat. Nggak ada cara lain. Saudara mau cari khotbah orang hamba Tuhan yang paling hebat lah. Saudara dengar kasus, saudara mau belajar teologi lah, saudara mau belajar apapun. Kalau nggak dimulai dari pertobatan di dalam hati, nggak akan terjadi apa-apa. Bertobat. Itulah message yang Tuhan mau sebelum kedatangan Dia. Ya. Dalam rangka mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias pada saat itu. Untuk menegakkan kerajaan Allah di atas bumi. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita minggu ini. Tuhan rindu melawat kita umatnya.
Saudara pikir saudara cuma kita yang rindu dilawat Tuhan. Tuhan rindu melawat kita. Tuhan lebih rindu daripada kita semua. Kita di Wahyu pasal 22 ya, terakhir. Ayat yang terakhir. Aku datang segera, kata Tuhan. Siapa yang lebih rindu datang segera? Tuhan. Kalau manusia, oh jangan dulu Tuhan, aku belum kawin Tuhan. Belum nikah Tuhan. Yang aku belum kaya Tuhan. Cepat atau lambat, waktunya Tuhan akan datang. Waktu Tuhan itu ada dua. Waktu Tuhan datang, Tuhan datang. Yang kedua, waktu Tuhan datang, waktunya Tuhan datang, ya kita yang kembali. Halo. Jadi waktu kita mau lepas nafas dari tubuh kita, itulah waktunya Tuhan. Simple toh. Kalau nggak Tuhan yang datang duluan, waktunya Tuhan, ya kita yang balik duluan. Itulah waktunya Tuhan. Jadi nggak usah takut, waktunya Tuhan yang terbaik untuk kita. Ini kan ada lagunya kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah ku mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Siapa yang mau ketika Tuhan waktunya Tuhan bilang pulang nak? Saudara mau tersenyum saat itu? Terima kasih Tuhan. Nggak lagi ada air mata, nggak lagi kita pusing mikirin banyak hal. Pulang, istirahat kata Tuhan. Jangan nanti kayak orang ketakutan, ada yang stres, ada yang sampai ada yang meninggal berkerut loh. Mukanya nggak karu-karuan. Siapa yang mau nanti pulang mukanya tenang, penuh dengan senyum, penuh dengan keyakinan. Amin. Apalagi kalau kita sudah di dalam pertobatan dan di dalam Kristus. Ada kepastian. Ada amin? Tapi Tuhan gak mau berita itu hanya sampai di kita. Halo? Tuhan mau berita pertobatan itu harus sampai ke ujung bumi. Barulah sampai katanya kesudahannya. Jadi kalau dibilang, oh bentar lagi kiamat. Tanya diri kita sendiri, orang di tetangga kita sudah dengar nggak kabar keselamatan? Kalau dibilang ujung bumimu mana? Ya ujung bumimu tuh orang yang belum dengar kabar baik, dengar Injil itulah ujung bumimu. Nggak usah pikir-pikir, oh harus ke suku ini, harus ke bangsa mana. Kalau tetanggamu sendiri aja belum dengar kabar baik, itulah ujung bumimu. Halo? Gak usah pikir susah-susah. Hidup sudah susah, ngapain dipikir susah? Pikir yang simpel aja. Amin. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari-hari ini. Ya. Saya percaya Tuhan akan lakukan bagiannya. Minggu lalu kita belajar kan tentang Bartimeus kan? Ada bagiannya Bartimeus, betul? Ada bagiannya Tuhan, responnya, betul? Saya percaya Tuhan akan lakukan bagiannya, ya. Tapi juga ada bagian yang harus kita lakukan. Apa yang dikatakan firman Tuhan bagiannya kita? Menimbun setiap lembah, meratakan setiap gunung dan bukit, meluruskan jalan yang berliku-liku maupun yang berleku-leku. Apa maksudnya semua itu? Apa sih maksudnya? Apa sih maknanya? Apa sih makna kiasan ini? Yang pertama, makna yang pertama, itu artinya menempatkan standar kebenaran firman Tuhan ke tingkat yang sebenarnya.
Firman Tuhan itu harus ada di tempat yang sebenarnya. Tidak bisa dikompromikan, diturun-turunin, nggak bisa. Dia harus berada pada posisinya yang sebenarnya, yaitu posisi tertinggi dalam hidup kita. Apapun yang menjadi keputusan kita, apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi doa kita, dasarnya itu harus firman Tuhan. Lukas 3 ayat 5 tadi katakan, setiap lembah akan ditimbun. Tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah menimbun setiap lembah. Siapa yang pernah lihat lembah? Pernah lihat lembah nggak? Siapa yang pernah lihat lembah? Oh, cuman sedikit juga. Coba Kak bilang sama orang sebelahmu, kau nggak pernah lihat lembah? Kasian banget kau. Biasa lihat sumur bae, sumur. Kalau pernah ke Bukit Tinggi, Ngarai Sianok, saudara pasti lihat lembah itu, di bawah itu. Ngelekuk. Dan di lembah itu ada desa. Itulah desa pertama termaju di Indonesia. Desa para cendekiawan-cendekiawan bangsa ini. Haji Agus Salim, Sultan Sati, ya. Orang-orang hebat. Itu walaupun dia ada di Sumatera Barat, kalau di kampung itu orang tua-tuanya ngomong bahasa Belandanya kayak air. Jago-jago banget. Karena memang mereka sekolahnya, sekolah tinggi zaman itu. Zaman Belanda. Namanya daerah Koto Gadang situ. Lembah itu kayak ada tekukan dia, ada lekukan di permukaan tanah. Dia lebih rendah dari daratan sekitarnya. Ya. Inilah gambaran, merupakan gambaran dari sisi kehidupan manusia yang lebih rendah dari tolak ukur dan standarnya Tuhan. Ya. Inilah realita kehidupan yang nggak bisa kita sangkali. Kenyataan dari sisi kehidupan, banyak orang percaya bahkan sekalipun yang memiliki standar penilaian pemikiran yang lebih rendah daripada firman Tuhan. Nggak bisa. Tuhan bilang timbun lembah itu. Artinya apa? Posisinya kita harus kepada posisinya standar firman Tuhan. Nggak bisa kompromi dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Nggak bisa cuman dilupakan. Ay lupoklah. Nggak bisa. Wong Palembang tuh ya, kalau dia pernah ada masalah, ketemu ya. Aku pernah punya masalah sama kau. Ay lupoklah. Padahal dalam hatinya kau kaget kau. Nggak bisa. Makanya nggak bisa disangkali, ini kenyataan. Di sisi kehidupan banyak orang percaya itu standarnya di bawah firman Tuhan. Makanya seringkali terjadi masalah dalam rumah tangga. Seringkali jadi masalah dalam hubungan dengan sesama, dengan kolega di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, ya. Di dalam banyak aspek kehidupan. Karena apa? Karena umat Tuhan hidupnya masih di bawah standar firman Tuhan. Masih bercampur dengan nilai-nilai dunia ini. Gak bisa. Tuhan mau kita sampai kepada standarnya Dia. Yaitu kebenaran firman-Nya. Yaitu kehendaknya. Seringkali, kenapa banyak umat Tuhan hidup di bawah standar kebenaran firman Tuhan? Kenapa?
Ini banyak alasannya, banyak faktornya. Ya. Yang pertama, kelalaian di dalam memelihara kehidupan rohaninya. Kalau orang sudah mulai lalai, nggak baca firman, mulai males-malesan, mulai malas berdoa, pasti standar hidup dia turun. Standar hidup dia di dalam kebenaran pasti turun. Udah pasti turun. Pasti dia mulai kompromi. Ya. Apalagi kalau ada dosa yang disembunyikan. Apa kata firman Tuhan? Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi yang mengakuinya dan meninggalkannya akan lebih dikasihi. Salah satu wujud Tuhan lebih mengasihi kita, dia tambahkan pengenalannya akan dirinya. Jangan pikir berkat materi, jangan mikir ke situ dulu. Pengenalan akan Tuhan itu ditambahkannya. Pengenalan akan dia itu membuat kita semakin ingin lebih lagi mengenal Tuhan. Ingin mengejar kembali kerajaan Allah. Ujungnya apa? Segala sesuatu akan ditambahkan. Mikirnya ke situ. Berkat itu berkat-berkat rohani dari sorga dulu kita ngalamin. Berkat jasmani ini ngikut, dia ngikut. Ada dosa yang tersembunyi, ada pahit hati, ya, yang masih disimpan, ketidakbersediaan untuk mengampuni orang lain, ya, sikap yang buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dapat menjadi penyebab bahwa hidup kita jadi lebih rendah dan di bawah daripada standar firman Tuhan. Bukan standar gembalamu. Ingat, bukan standar gembalamu. Bukan standar pemimpinmu. Halo. Kalau kau hidup seturut standar gembala atau pemimpinmu, suatu hari kau akan kecewa. Begitu juga orang yang menetapkan standar kepada orang lain karena dia punya posisi jabatan ataupun otoritas, dia coba tetapkan standar dia kepada orang lain, dia pasti juga kecewa. Karena apa? Karena standar tertinggi itu adalah standarnya firman Tuhan. Waktu kita menetapkan standar sama orang dengan standar kita, orang itu nggak mampu lakukan. Pertanyaannya, apakah kita sudah memenuhi semua standarnya Tuhan? Kalau dia gagal memenuhi ekspektasi kita, apakah kita sudah memenuhi semua ekspektasi Tuhan? Kalau kita membandingkan itu, kita sadar hidup kita ini karena anugerah Tuhan saja. Kita nggak akan kekang orang dengan standar hidup kita. Bagian kita mengajarkan dia kebenaran supaya dia dimerdekakan, supaya dia ngalamin Tuhan, supaya dia ngalamin hidup seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara tahu nggak ultimate-nya doanya Tuhan Yesus di mana? Puncak dia berdoa itu di mana? Taman Getsemani. Dia bilang apa? Bapa, seandainya cawan ini boleh berlalu dari hadapanku. Sebagai anak manusia, dia pengen gak itu lalu? Iya, karena dia ngomong sama muridnya, perasaanku sedih, rasanya mau mati. Lah, saya mau tanya nih, ya saya tanya kalau misalnya mamanya Parlin ngomong, Parlin, mama nih sedih nih, rasanya nak mati, panik gak kamu? Nak mati mama nih mikirin kamu nih. Kristen kalau sampai mamamu bilang kayak, gimana perasaan? Ini murid-muridnya kaget gak?
Kaget nggak ngelihat Yesus ngomongnya kayak gitu? Apa kurang iman dia? Kurang nggak iman dia? Dia ngadepin badai nggak takut, nggak berkedip sedikit pun. Dia bangkitin orang mati, dia nggak takut, dia berdoa aja saja. Tapi waktu itu 3 murid dia yang paling dekat dengar, rasanya aku mau mati, aku takut. Gimana perasaan Petrus, Yakobus, Yohanes? Gimana perasaan? Nah guru, aku takut. Kita mama kita ngomong rasanya aku nak mati, kita panik. Ini Tuhan, Raja, Mesias yang diharapkan. Ngomong seperti itu. Mungkin ada yang berdampak, Tuhan Yesus kok kayak gitu sih? Kurang iman itu. Tengking aja dalam nama Yesus. Perasaan takut itu. Nggak bisa saudaraku. Disitulah doa tertinggi Tuhan di hadapan Bapaknya. Dia bilang, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Penyerahan semua kehidupan, pemikiran, kehendak, keinginan, diserahkan semua. Hanya untuk digantikan kehendak Bapaknya. Mau nggak kita gantikan semua standar hidup kita dengan standar Bapa di sorga dan segala kehendaknya? Apakah itu mudah? Nggak mudah. Dia doa itu sampai keringatnya keluar darah. Itu berbicara apa? Penyerahan diri yang paling karena saat itu saya percaya Yesus sebagai anak manusia, dia sangat takut. Dan yang lebih konyol ya. Konyolnya, Tuhan kan bilang apa sama murid-muridnya? Waktu dia mau berdoa di taman itu. Kan gak jauh kan murid-muridnya. Tuhan bilang apa sama murid-muridnya? Tunggu di sini ya, berjaga-jagalah kamu ya. Dia harapkan apa dari murid-muridnya? Berdoa, dukung aku dalam doa. Sejam dia doa, dia balik. Astaga. Lailelanggalo. Tidur semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dia berharapkan ini murid-muridnya supaya berdoa, supaya mereka siap menghadapi kenyataan. Berapa kali Yesus bolak-balik? 3 kali. Bayangin 3 kali. Kalau 1 jam aja dia doa, 3 jam itu molor. Itu murid-muridnya yang paling dekat loh. Yang ngalamin begitu banyak mujizat. Tidur. Tapi yang ketiga kali Tuhan bilang ini, bangunlah. Mari kita pergi. Itu kan bahasa Indonesia, mari kita pergi. Bahasa aslinya, mari kita hadapi. Dia datang dengan penyerahan diri dan dalam ketakutannya. Tapi dia pergi bukan untuk lari dari kenyataan. Dia hadapi itu kenyataan. Dengan standar kebenaran dari Bapaknya. Makanya dia siap hadapin itu. Saya percaya waktu dia ngomong itu, dia betul-betul sudah serahkan hidupnya. Nggak ada lagi ketakutan di situ. Orang yang betul-betul berdoa di dalam penyerahan diri, nggak ada lagi ketakutan di situ. Nggak ada lagi. Itulah standar tertingginya Tuhan. Penyerahan diri. Jadi jangan cuma ngomong kita harus beriman, kita harus beriman. Loh, kalau kenyataannya kita harus hadapi, serahkan dirimu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Apa yang jadi maunya Tuhan seturut dengan firman-Nya, jadilah itu Tuhan.
Mau nggak kita sampai ke tahap seperti itu sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan? Mau nggak? Kalau kita belum sampai ke tahap seperti itu, maka akan banyak terjadi konflik batin di dalam hidupmu ngikut Tuhan. Akan banyak konflik batin. Sampai hari ini saya terus belajar untuk seperti itu. Mudah? Nggak mudah. Yesus saja takut sampai keluar keringat darah. Yesus loh, apalagi kita. Sini baru doa panas sedikit lah, keringatan dikit, langsung nak cepet-cepet keluar dari ruang doa. Nggak bisa. Tuntaskan sampai kau dapat kepastian bahwa Dia akan menyertai kita. Makanya Musa katakan, Tuhan, aku nggak mau melangkah bersama dengan umatmu yang besar ini kalau aku tidak tahu kau besertaku. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, jadi apa? Yang masih standarnya masih di bawah kebenaran dan kehendak Tuhan, ayolah mulai kita belajar lebih banyak ngikut standarnya Tuhan. Ngikut apa maunya Tuhan. Ada amin? Yang kedua, nah ini, kalau yang ini yang masih rendah, standar kebenaran firman Tuhan kita masih di bawah standarnya Tuhan. Yang kedua ini justru merendahkan hati yang masih tinggi. Kenapa orang bisa hidup di bawah standarnya firman Tuhan? Karena hatinya masih tinggi. Makanya Lukas 3 ayat 5 yang B-nya dikatakan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Apabila lembah itu merupakan tanah yang lebih rendah dari dataran sekitarnya, maka sebaliknya gunung dan bukit berbicara tentang permukaan tanah yang lebih tinggi dari dataran sekelilingnya. Kondisi ini merupakan gambaran dari ketinggian hati. Ya, dan perasaan diri selalu benar. Kalau orang merasa dirinya selalu benar itu hati-hati. Ujungnya dia hidup di bawah standarnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan gini, rendahkanlah hatimu, maka kau akan ditinggikan. Nah, kalau dia hidup meninggikan hati, dia hidup bertolak belakang nggak dengan firman Tuhan? Iya, ketika dia tinggi hati justru sebaliknya yang terjadi, betul nggak? Tuhan akan rendahkan orang itu. Ya, kebalik, banyak orang Kristen kebalik-balik dalam menerapkan cara hidupnya. Hati-hati. Ya, jadi apa yang menjadi kondisi ketinggian hati kita, perasaan diri kita selalu benar, ya, baik standar hidup yang rendah ataupun tinggi hati, kedua masalah ini harus diberesin. Harus dibereskan. Ini juga berarti apa? Tinggi hati itu bukan hanya terhadap sesama loh. Bisa terjadi sama Tuhan. Waktu Tuhan berkehendak kita lakukan ini, kita ngambil keputusan yang lain, itu artinya kau sombong. Kau bermain seperti Tuhan atas dirimu sendiri. Kapan Tuhan Yesus berdoa? Kan ada saat-saat Tuhan Yesus berdoa. Ada 5 waktu Tuhan Yesus berdoa. Bukan kayak tetangga sebelah ya. Kapan dia berdoa? Pagi-pagi benar, artinya apa? Sebelum memulai segala sesuatu, dia berdoa dulu. Itu berbicara apa? Dia mau merendahkan diri di hadapan Bapaknya. Makanya seringkali gambaran Tuhan Yesus lagi berdoa itu lagi sujud kan. Kalau dikatakan di Taman Getsemani, di kisah Markus menceritakannya, dia merebahkan diri, dibilang. Bukan hanya sujud, dia merebahkan diri. Artinya apa? Dia merendahkan dirinya di hadapan Bapaknya. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, memulai segala sesuatu dengan doa, dia sedang belajar untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia mengizinkan Tuhan merendahkan hatinya, membentuk hidupnya.
Saya mau kasih tahu, kalau saudara melakukan segala sesuatu sepanjang hari ini ataupun kapanpun saudara melakukan banyak hal, tidak dimulai dengan merendahkan diri dan berdoa pagi-pagi benar, saudara adalah orang yang nekat. Coba lihat wajah-wajah sebelah-sebelahmu itu, orang-orang nekat bukan dia? Nekat tapi celaka ujungnya. Jangan jadi orang nekat seperti salah satu supporter sepak bola. Jangan disebut, nanti diserbunya kita. Orang yang memulai segala sesuatu tanpa bawa dirinya, berdoa dan merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, itu orang nekat. Nekat loh. Bilang sama sebelahmu, kalau kau nggak berdoa mau mulai setiap harinya, nekat loh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sikap tinggi hati inilah yang akhirnya menjadi penghalang orang mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Sikap tinggi hati dan selalu merasa dirinya benar ini adalah kondisi yang acap kali tidak disadari oleh banyak orang. Ada nggak orang yang sadar kalau dirinya tinggi hati? Enggak. Banyak orang kalau lagi tinggi hati itu nggak sadar dia. Sampai seseorang mengatakannya kepada dia. Bahkan di dalam kelihatannya kita kayak orang rendah hati. Kita merasa diri kita sudah rendah hati. Disitulah sebenarnya kau sedang tinggi hati. Kalau kau merasa orang yang sudah sangat rendah hati di hadapan sesamamu, hati-hati. Justru disitulah saatnya kau merasa kau lebih baik dari banyak orang. Hati-hati. Orang yang rendah hati itu dimulai dari kesadaran bahwa dia harus datang dulu di hadapan Tuhan sebelum mulai segala sesuatu. Dia bertobat dulu kalau ada hal-hal yang salah dalam hidupnya. Itu orang rendah hati. Ya. Biasanya orang yang congkak dan merasa dirinya benar selalu dia sikapnya itu selalu ingin mengkritik orang lain, ya, menjadi penghalang yang serius yang membuat orang lain susah berjumpa dengan Tuhan. Susah berjumpa dengan Tuhan. Oh, orang ini pezina, harusnya dihukum rajam. Selama ini dia ngalamin Tuhan nggak? Wanita itu? Enggak. Tapi waktu Tuhan bilang, aku nggak mau menghukum kau, pergilah, jangan buat dosa lagi. Di situ dia tahu yang ngomong ini Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Wanita pendosa yang punya 5 suami itu, dia kan tiap hari dihakimi oleh orang-orang sekitar. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, dia tahu siapa yang bicara ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita renungkan kedua kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kalau masih banyak hal-hal yang perlu diratakan dan masih banyak yang perlu diluruskan, bukankah kita rindu mengalami lawatan Tuhan? Bukankah kita rindu mengalami namanya keselamatan yang datang dari Tuhan? Bukankah kita rindu mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Buka hati kita lebar-lebar. Kalau masih ada standar dunia di dalam hati kita, Tuhan, penuhi aku dengan firman-Mu, sehingga aku memenuhi standar-Mu. Kalau masih ada hal-hal yang tinggi hati dalam hatiku, kesombongan, merasa paling benar sendiri Tuhan, rendahkan aku Tuhan di hadapan-Mu.
supaya aku belajar Tuhan untuk mengerti bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ada amin saudaraku? Saya suka sekali dengan Daud. Saudara, Wahyu 22 ayat 7a, sesungguhnya aku datang segera. Siapa yang pengen Tuhan datang segera? Nggak pengen ya? Oh, yang tadi yang ngomong, oh aku belum nikah Tuhan. Aku masih masih sekolah, masih kuliah. Kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan berjanji di Wahyu 22 ayat 7 yang terakhir itu. Aku datang segera, kata Tuhan. Dan saya suka apa yang dikatakan Daud. Yang barusan tadi saya bacakan untuk saudara semua waktu di awal sebelum saya khotbah. Mazmur 26 ayat 2 dikatakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Pagi hari ini saya mengajak semua kita, termasuk saya dan saudara yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Saya mau mengajak kita semua, sebagaimana firman Tuhan tadi, kita mau mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita mau betul-betul kita hidup seturut dengan standar firman Tuhan. Apa yang masih bercampur di dalam hati kita, masih ada lekukan, masih ada lembah yang belum seperti yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan penuhi hati kita, Tuhan timbun hati kita dengan firman. Tapi kalau ada hal-hal yang kita tahu itu menjadi hal-hal yang menghalangi kita, kita tinggi hati, kita masih jadi orang yang suka menghakimi, kita masih menjadi orang yang suka hanya mengkritik orang lain. Mari kita rendahkan hati kita sama Tuhan. Tolong slide-nya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Katakan sama Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk bertata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan lebih sungguh. Aku Tuhan. Katakan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu, aku rindu padamu Tuhan. Yes Lord, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak Tuhan, datanglah segera Tuhan. Kami menantikan Kau Tuhan, kami menantikan keselamatan yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami terus Tuhan untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, standar-Mu Tuhan. Firman-Mu itu menjadi standar tertinggi di dalam kehidupan kami. Bukan standar pikiran kami, bukan standar aturan-aturan kami Tuhan, tapi standar firman-Mu itu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Tuhan, kalau ada hal yang masih belum beres dalam hidup kami, bereskan Tuhan. Buat kami bertobat Tuhan, buat kami diluruskan Tuhan, agar kami tidak bengkok ke kiri dan ke kanan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan kalau masih ada hal-hal yang merupakan ketinggian hati kami Tuhan, rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Buat kami sadar Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya yang seharusnya bertahta di dalam hati kami. Bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Engkau pasti datang segera. Dan biarlah pada saat Engkau datang, Kau mendapati kami adalah umat-Mu yang hidup tidak bercacat celah di hadapan Kau, siap untuk menjadi mempelai wanita-Mu yang masuk dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami, berita tentang pertobatan, berita tentang kebaikan, berita tentang semua kemurahan Tuhan, biarlah boleh nyata di dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai untuk berbicara, tapi hamba percaya Kau terus berbicara melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima firman dan diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Shalom saudara seiman semua. Ini waktunya kita memberi. Kita percaya kita dipenuhi sukacita ya. Mari kita buka di firman Tuhan. Ulangan 15 ayat 10. Ulangan 15 ayat 10. Amin. Saya baca. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Amin. Kita percaya saat kita memberi, kita tahu kita mengembalikan dari hasil usaha kita atau pekerjaan apapun yang kita lakukan.
Kita percaya Tuhan sungguh-sungguh memberkati kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini dan terus menjaga kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk Engkau yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang peduli dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu berjalan di depan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan, untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai detik ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberi Tuhan, berkati setiap kami yang memberi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan. Apapun jadi pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang memberkati Tuhan. Tuhan, kami akan membawa persembahan kami ke rumah-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah ada persediaan makanan di rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, kami sungguh percaya Tuhan, Kau Allah yang sungguh memberkati kehidupan kami Jemaat-Mu City Blessing Palembang. Saat ini Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Kau ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, kami mengharapkan. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada sebanding bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita lihat kegiatan di minggu ini. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah di ujung ibadah kita. Saya percaya kita rindu pulang jadi berkat. Kita rindu pulang sungguh-sungguh membawa berkat untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Dan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri yang ada di ruangan ini. Yang di rumah boleh angkat tangannya, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, arahkanlah hatimu, pikiranmu, roh jiwa tubuhmu kepada Tuhan. Dan bersiaplah, Tuhan akan membukakan perbendaharaan sorga untuk memberkati hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya dari Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, penghiburan, penyertaan, tuntunan daripada Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap berkat ini tercurah atas hidup kita, keluarga kita, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita tutup doa berkat ini, bersama-sama kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semua. Shalom.